Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku pengen sharing sesuatu yang menurutku tuh sangat mahal ya buat aku. Tapi kalian terserah deh mau nganggap aku gimana-gimana, tapi aku nggak peduli. Pada intinya hari ini aku pengen ngeceritain sosok yang luar biasa yang pernah memberikan banyak banget untuk saya terkhusus selama saya di pesantren di Konsume Subul Salam. Itu tuh sosok yang sangat menurutku ibu yang baik sekali dan sangat penyayang di semua santri di Pondok Pesantren Subul Salam, dan itu terkenal banget di semua generasi anak-anak yang especially anak Subul Salam. Pada intinya untuk apresiasi beliau adalah semoga aku tuh bingung juga bilangnya kayak gimana, tapi pada intinya berkah beliau tuh aku banyak banget menemukan titik-titik balik yang aku pun sendiri kadang gak nyadar. Alhamdulillah, semoga beliau selalu dirahmati dan diberkahi dan selalu dilindungi Allah, dan Allah panjangkan umurnya untuk selalu menjadi pelipur lara untuk banyak orang. Satu sosok juga tentu sangat adalah dari unit terkecil kita adalah keluarga, support system kita, terutama my parents and then my teachers dari TK, SMP, SMA, SD dulu ya, aku lupa tadi, dan especially di jamiah aku dulu. Dan pada intinya ketika kita menjalani kehidupan itu memang banyak banget tantangan, rintangan, dan segala macamnya yang kita hadapin tiap harinya. Ya Allah ya Rob, rasa yang banyak dan tidak bisa ketebak. Aduh, aku tuh kadang rasa naik crazy pun kayak gitulah ya. Tapi pada akhirnya insya Allah tuh selalu memberikan insight ataupun mutiara di balik setiap apa yang kita resahkan. Saya banyak banget mendapatkan teman-teman yang memberikan curhatan, pokoknya kayak sharing session gitulah tentang background pengalaman mereka terhadap keduniaan ini yang sangat fana dan fata morgana ini ya. Jadi backgroundnya ini ya Al-Quran. Aku sengaja banget ini backgroundnya Al-Quran sebab Al-Quran itu adalah kompas kita, peta kita, petunjuk kita, pembeda kita antara yang hak dan yang batil, penjelas, peringatan, dan furqan, dan banyak lagi nama-nama Al-Quran yang lainnya. Dan bahwa Al-Quran itu dari hurufnya aja mukjizat, jadi syifa, pengobat ya. Jadi ketika kita merasa kalut dengan dunia ini, pasti kayak jatuhnya kayak ya Allah ya Rob, kayak segala macamnya. Tapi Al-Quran memberikan solusi yang sangat best, yang sangat terbaik untuk kita jadikan sebagai acuan untuk menjadi sosok-sosok yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ini banyak banget sosok-sosok yang luar biasa yang wajib ataupun kita teladani dari kisah mereka. Kemarin aku pernah cerita ya di story aku yang surat Ibrahim tuh, banyak banget kisah-kisah beliau, dan Nabi Ibrahim tuh kan kakeknya para nabi ya. Jadi kayak dua keturunan beliau dari pihak Ishak dan Ismail, itu adalah nabi, para nabi ya, Yusuf, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itu menurutku ya berkah banget, keramat, berkat Al-Quran, walaupun kita tahu ya kadang rajin, kadang malas, kadang pokoknya kayak kita tuh pokoknya banyak lah, karena memang Al-Quran ini keramat ya. Jadi berat untuk kita baca, tapi selagi kita memaksakan untuk membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang tenang, plong, dan lain sebagainya. Dan lingkungan juga sangat berpengaruh, dan kita berteman dengan orang-orang yang soleh itu sangat berpengaruh. Saya pribadi orang yang punya karakter yang moodnya nggak ketebak, pokoknya mood yang kadang bagus kadang enggak ya, manusiawi lah ya, semua orang juga kayak gitu. Cuman aku orangnya tipikal ekspresif gitulah ya, jadi kayak bisa ketebak. Tapi pada akhirnya saya memberikan solusi pada diri saya pribadi adalah Al-Quran sebagai syifaku dimanapun saya berada. Kadang aku malu sih sebenarnya, kadang kalau misalnya insaf ya, kalau misalnya iman aku lagi naik-naiknya,
itu pasti aku malu sama Allah, karena Allah tuh sudah banyak memberikan banyak banget karunia, nikmat dan segala macamnya untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Tapi Uni yang kadang nggak bisa ketebak moodnya ini, yang astagfirullahaladzim, Allah selalu memberikan saya ibarat kata nikmat yang saya pun kadang bingung. Ya Allah, Allah ini baik sekali, Allah ini kayak gini dan sebagainya. Allah tuh yaitu berkah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah titik balik dimana kita selalu diporak-porandakan dengan dunia ini ya, yang fana ini, yang selalu buat kita menangis, buat kita ketawa, buat kita pokoknya kayak Tuhan ya Allah ya Rabb, dunia astagfirullah. Tapi ya inilah ya hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai perisai kita ataupun sebagai tameng benteng kita hidup di dunia ini, untuk dijadikan sebagai acuan pertama dari segala macam acuan referensi yang pernah kita pelajari dari baik formal ataupun non formal. Itu membuatku kadang mikir bahwa iya ya, kalau kita jauh dari Al-Quran tuh hidup kita tuh hampa, pokoknya kayak nggak terus lah kayak gitu. Aku pernah nantang diri kayak satu hari itu pokoknya kayak nakal gitu kan, gimana ya rasanya kalau misalnya satu hari itu nggak baca Al-Quran. Ternyata itu tuh rasanya kayak macam nggak ada, kayak gimana ya, ibarat kata tuh kayak nggak ada menariknya gitu ya, kayak kita tuh hilang semangat dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya aku menemukan lagi ya, iman itu kan naik turun ya, yazid wa yanqus ya, bertambah kadang berkurang juga. Tapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kita tuh di dunia ini sebagai khalifah ataupun agent of change ataupun brand ambasadornya Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki kehidupan ini untuk menjadi sosok yang khairun nas anfahum linnas, orang yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Walaupun kadang ya sama diri sendiri aja kadang tuh kayak kita tuh melupakan diri kita sendiri, dalam artian tuh kayak kita lupa diri, kayak apa ya, kehilangan lah diri sendiri itu, terlalu terkontaminasi dengan dunia luar, dunia ini. Tapi pada akhirnya aku juga pernah titik dimana aku tuh stres banget, pengen kayak aduh Tuhan aku capek gitu kan. Tapi aku menemukan lagi mentor, yakni Kak Zaid Permana, itu dia konselor ataupun psikolog ya. Aku biasanya suka nonton-nonton kayak gitu untuk memberikan secerca cahaya buat otak aku, karena nutrisi itu bukan hanya makanan ya, bukan hanya makanan untuk badan, tetapi untuk otak pun kita tuh harus diisi dengan kata-kata dan sutikan positif yang harus kita perhatikan tiap harinya. Dunia memang seakan memberikan kita banyak harapan dan lain sebagainya, tetapi ingatlah bahwa dunia itu hanyalah tipu daya semata, permainan semata yang ya Allah, dunia itu singkat banget. Kayak kata Ustazah Yuliani, dulu aku pernah ketemu sosok itu di Madinah, tanpa sengaja beliau bilang kayak gini, kita tuh hidup seperti kita menunggu waktu dari sholat ke sholat. Dan iya, kalau kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya, kayak kita tuh merasa bahwa ya Allah singkat banget waktu ini. Itu ya kalau aku di posisi satu itu. Tapi kalau misalnya di posisi aku lagi malas-malasnya kayak waktu tuh lama banget gitu kan. Tapi ya gitulah ya, manusia tuh emang suka ngadi-ngadi kayak aku ya biasanya. Tapi kamu harus menerima diri kamu sendiri untuk menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Kita harus berhasil dulu sama diri sendiri sebelum ke orang-orang lain. Dan Ustadz tadi Hidayat pernah bilang bahwa kita tuh harus menerima diri kita sendiri. Dan aku kadang ataupun kerap kali kadang tuh enggak, ya Allah aku enggak pede sama diriku sendiri, dalam artian kayak dari cara bahasaku yang soundnya besar, habis itu dari ngakaknya aku. Tapi ada ya satu sosok yang suka katanya, Iyun kamu tuh bahagia banget ya, suka ngakak, dalam artian tuh kayak gak ada beban. Oh Tuhan tolong, itu tuh enggak seperti apa yang kalian lihat. Itu covernya banget tuh. Aku tuh biasanya nangis, aku tuh gak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah pokoknya kayak berat lah ya, cuman kayak aku tuh rasa relax banget gak sih untuk cerita kayak gini, self talk yang sangat luar biasa menurutku.
Ya Allah ya Rob, thank you for the attention me. Ya Allah. Oke. Dan aku tuh kadang ya mendapatkan salah satu perlakuan-perlakuan yang kadang aku merasa ya Allah kok nggak adil ya, dalam artian aku tuh diperhatikan sebaik mungkin sama Allah ataupun sama orang lain ataupun sama siapa gitu ya. Kadang tuh aku merasa risih terlalu dinomorsatukan sama sesuatu ataupun seseorang. Cuman pada akhirnya kadang di posisi seperti itu aku bisa merasakan bahwa ternyata di posisi orang yang dikesampingkan itu tidak enak. Aku pernah juga di posisi itu. Jadi kayak balance lah ya, seimbang antara 1 dan angka 2 sebenarnya. Oh iya, aku mau cerita. Aku biasanya kalau ngaji kan random dulu ya, supaya kayak itu membekas untuk diri aku pribadi saat ngaji. Dan tadi aku ngaji, jangan lupa ya BTW itu tiap hari Jumat dan sore itu, malam Jumat dan sore Jumat itu sangat mustajab ya kita berdoa, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Anbiya ya. Sayyidul Anbiya, ya Allah, Sayyidul Ayam. Sayyidul apa? Rajanya hari. Maaf ya aku kadang ngomongnya nggak jelas. Maklumin aja ya guys. Aku tadi baca surat Toha ya. Maksudnya kayak aku tuh buka Al-Quran gitu sebelum ngaji tuh random dulu kayak gitu gini. Nah, aku dapat ayat yang sangat menurutku membekas banget, dari ayat 99 sampai ayat di sini tuh membekas di sini juga sampai terakhir yang ini, terakhir ditutup ini. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Jadi kayak kisah-kisah dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran ini sangat-sangat membekas untuk kita pelajari. Dari kisah-kisahnya yang Allah, yang namanya juga kalam Allah ya, firman Allah ya, maksudnya kayak perkataan Allah, sang Khalik mencipta alam raya ini beserta isinya, ya tepat banget. Jadi semuanya membekas karena Allah yang menurunkan ini melalui perantara Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang tuh saya nggak pede ya teman-teman untuk sharing kayak gini, karena aku tuh sadar diri bahwa imanku juga ataupun diriku ini belum beres 100%. Ya masing-masing orang sih semua berproses ke situ, tapi nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga mohon maaf untuk semua salah hilafku, minta maaf dan minta ridhonya. Kepada manusia saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun tentunya. Cuman kadang sesuatu yang membuat aku malu untuk tidak berbagi kebaikan itu adalah Allah, karena Allah sudah banyak sangat memberikan saya limpahan karunia, nikmat dan kasih sayangnya Allah. Dan ketahuilah bahwa teman-teman, Allah itu sangat maha penyayang, diantara yang penyayang, bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seperti yang doa Nabi Ayub apa Nabi Yusuf ya, Nabi Ayub kayaknya kalau nggak salah ya, wa inni masaniyal duru wa anta arhamur rahimin, maha pengasih lagi diantara yang penyayang. Dan pokoknya doa-doa para nabi itu banyak dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu diamalin ya teman-teman ya. Saya juga sangat-sangat bersyukur hari ini mood saya adalah baik ya untuk bisa berbagi cerita kayak gini, walaupun saya sadar bahwa saya belum tingkatan seperti teman-teman saya yang lain yang sudah fakih dan lain sebagainya. Saya masih tingkatan bawah. Cuman saya lega saya bisa menuangkan semua isi pikiran dan unek-unek saya pada kesempatan kali ini. Maaf ya, nanti kalian dengerin atau enggak terserah, kalian skip aja kalau nggak suka. Ya itu aja ya teman-teman. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Mohon maaf, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.